Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara memakai JavaScript pada HTML. Baik, kita mulai saja. Jadi apa itu JavaScript? Jadi JavaScript itu merupakan bahasa komputer yang digunakan untuk mendesain supaya desain HTML yang kita buat nantinya bisa lebih dinamis, artinya banyak yang bisa bergerak-gerak, berubah-ubah sesuai mungkin dengan entah inputan dari pengguna, entah dari timer dan sebagainya. Baik, nah sebelum kita mencoba, mari kita lihat bagaimana struktur dari JavaScript sendiri. Nah, untuk menggunakan JavaScript pada HTML, kita selalu menggunakan tag script, diawali dengan tag script buka dan tag script tutup, seperti itu. Maka jadi ketika kita melihat suatu kode HTML yang ada diawali dengan tag script buka dan script tutup, berarti dia sedang memasukkan kode tentang JavaScript, seperti itu. Nah, kemudian ada pendeklarasian dalam JavaScript. Pendeklarasian dengan JavaScript bisa menggunakan var untuk jika kita ingin variabel yang berulang-ulang, ada juga let. Dan kemudian untuk konstanta bisa pakai const, const, seperti yang di sini, const seperti ini. Nah, kemudian dalam JavaScript kita tidak perlu menyebutkan tipe datanya, kita bisa langsung saja memberikan nilai. Jadi kalau dalam bentuk string teks kita berikan tanda petik, jika dalam bentuk nilai kita dalam bentuk angka yang ingin dioperasikan maka tanpa tanda petik, seperti itu. Nah, kita lihat lagi beberapa fungsi-fungsi, beberapa metode-metode yang ada di dalam JavaScript. Jadi JavaScript cara penulisan perintah-perintahnya dia seperti pemrograman yang bahasa pemrograman berbasis objek, yaitu dimulai dengan ada objeknya, kemudian ada metodenya. Nah, seperti di sini, jadi dokumen write ini untuk apa? Dokumen write ini untuk menampilkan ke dalam layar, tapi dia seakan-akan seperti bisa sebagai perintah HTML. Bahkan menjadi ketika kita menyisipkan suatu tag HTML di dalamnya, maka dia akan mengeksekusi seakan-akan sebagai ini merupakan sebagai perintah HTML. Jadi di sini perintah HTML heading 1 yang berisikan tulisan vcom. Maka ketika kita lihat di programnya dijalankan, ini ada di T61. Saya refresh kembali. Maka di sini ada tulisan vcom dengan heading 1. Bisa kita lihat di sini. Nah, seperti itu dia. Jadi bisa saja kita tanpa ada heading 1, maka dia seperti teks biasa, sama kayak kalau kita menuliskan teks biasa ke dalam suatu tag, entah dalam body langsung kita tuliskan kata-katanya. Seperti misalnya kalau kita coba di sini, kita buat di sini vcom dan kemudian kita hilangkan di sini tag H1-nya, maka seharusnya tampilannya akan sama. Kita coba. Nah, seperti ini. Maka dia sama persis. Seakan-akan dilanjutkan saja ini perintahnya. Maka seperti itu. Nah, baik, selanjutnya di sini kita bisa lihat di sini pemberian nilai. Di sini jadi kita sudah deklarasikan variabel nama dan IP, dan ada konstanta alamat yang langsung kita berikan nilainya. Nah, kemudian sini kita buat nama Budi, IP-nya 2,8. Nah, berarti dia di IP dan nama ini sudah memiliki nilai masing-masing. Kemudian ada alert. Alert ini tujuannya untuk menampilkan alert box. Jadi ketika kita menjalankan membuka halaman, maka akan muncul box notifikasi seperti ini. Nah, jadi kenapa ada dua alert? Karena saya memakai ada dua alert. Jadi yang pertama alertkan alamat, kemudian di sini ada penggunaan jika
penggunaan if kondisi, yang ada isinya alert. Ada 2 alert. Yang alert kedua isinya nama ditambah suatu string yang berdasarkan IP tertentu. Jadi di sini kita bisa lihat cara sintaks penulisan untuk kondisi if, kemudian pakai dalam kurung untuk syaratnya, untuk kondisinya. Nah, kemudian jika hasilnya, jika perintah yang akan dijalankan dia hanya berisi satu baris perintah saja atau satu perintah saja yang bisa kita lihat diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini, maka dia tidak perlu bisa langsung dituliskan. Tapi jika lebih dari satu, kita tambahkan kurung kurawal seperti ini, jadi harus dalam kurung kurawalnya. Nah, seperti itu. Dan bisa kita lihat juga setiap perintah dalam JavaScript harus diakhiri dengan titik koma seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini jika IP 21,5 dapat beasiswa full, IP lebih dari 3 dapat 50% dan seterusnya. Maka ketika kita di sini mengubah IP-nya menjadi 3,8, maka seharusnya si Budi ini akan mendapatkan beasiswa full. Itulah pesan dari alert box yang jika kita jalankan. Nah, setiap Budi dapat beasiswa full, kemudian dijalankan sisa yang lainnya. Jadi bisa kita lihat di sini alert dulu yang paling utama dijalankan, barulah yang lainnya. Jika memang kita buat langsung jalan alertnya. Oke, baik. Coba kita lihat ke contoh yang kedua. Contoh kedua di sini kita ada memberikan suatu div di awal dengan ada judul div ID, kita berikan ID di sini, ID yang bernamakan judul belajar JavaScript. Nah, ID ini gunanya apa? Jadi tujuan kita di sini memberikan ID karena kita ingin memberikan sesuatu kepada div ini, tetapi melalui JavaScript. Jadi ketika kita mau mengubah atau memberikan sesuatu kepada suatu tag di dalam HTML, kita harus memberikan ID, karena melalui ID inilah nanti kita bisa berinteraksi antara tag HTML dengan perintah JavaScript. Nah, di sini kita berikan ID judul, kemudian kita lihat di sini scriptnya. Maka apa maksud dari ini? Jadi artinya di sini JavaScript membuat suatu variabel bernama dengan ID judul. Jadi ini dia bisa seakan-akan dalam satu variabel seperti ini, bahkan jadi satu objek seperti ini. Nah, kemudian kita berikan metode. Nah, di sini untuk di sini kita bisa jadi style ini, artinya di sini kita bisa bahkan menggabungkan JavaScript dengan CSS. Maka di sini adalah perintah CSS. Jadi div ID ini kita berikan background color yellow dan font size 48 poin. Maka nanti ketika kita jalankan yang ID ini, div ini akan belajar JavaScript ini akan memiliki background color yellow dan font size 48. Kita lihat prakteknya. Nah, seperti ini. Nah, ada background color yellow dan font size-nya 48. Kita lihat lagi perintah lainnya. Kemudian perintah menampilkan seperti biasa, seperti ini. Nah, ada window alert. Nah, kemudian di sini ada program lain. Nah, di sini ada kita coba buat program untuk menjumlahkan 2 angka, cuma angkanya tidak kita input, kita berikan langsung ke dalam kode. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini juga cara menggunakan dokumen write untuk menampilkan sesuatu. Tetapi jika kita ingin menggabungkan variabel dan string, kita bisa menggunakan koma atau tanda tambah. Tetapi untuk alert sepertinya dia harus pakai tanda tambah saja, tidak bisa koma. Baik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini, maka dokumen write-nya tuliskan A, tuliskan B, kemudian sama dengan C. Nah, maka bisa kita lihat di sini ada alertnya, ada alert Unika Jaya. Kemudian di dokumen write-nya ada A, ada B, dan ada hasil C karena kita tidak menuliskan 10 tambah 20 tambah 30 sama dengan 30.
seperti itu. Nah, kemudian ada kita buat lagi berdasarkan IP ini seperti yang tadi lagi. Nah, coba dengan syarat-syarat berbeda, maka hasilnya tadi yang tadi ditampilkan dengan command alert ini langsung kita berikan. Nah, maka dia dapat beasiswa full. Baik, seperti itu. Maka kita lihat lagi, coba kita lihat lagi contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga contoh ketiga di sini kita sudah mencoba pakai input output. Nah, di sini kita pakai suatu input text, jadi bagian dari text form. Nah, untuk inputnya, nah, kita berikan IDN size-nya 2 saja. Kemudian pada buttonnya kita berikan property on click, jadi ketika diklik apa yang harus dia lakukan. Kita berikan suatu fungsi yang nama buttonnya nama seperti itu. Kemudian kita berikan lagi input text di sini, satu lagi di sini untuk menampung hasilnya. Jadi ketika kita jalankan tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita menginputkan, di sini nanti muncul hasilnya. Nah, jadi apa yang kita mau lakukan? Kita mau melakukan ketika kita ingin melakukan ketika kita menginput suatu angka di sini, maka hasilnya nanti akan disebutkan angkanya dalam bentuk teks, jadi atau string. Saya di sini saya inputkan angka 1, maka itu saya SATU, 2 DUA dan seterusnya. Maka dari itu kita bisa membuat suatu fungsi. Jadi dalam JavaScript kita juga membuat fungsi. Nah, bagaimana strukturnya, bagaimana aturannya, kita berikan perintah function, terus nama fungsi yang diikuti dengan tanda kurung. Nah, di sini nanti kalau kita membutuhkan parameter, kita bisa masukkan parameter ke sini. Nah, kemudian isi perintah kita berikan dengan buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi build kita berikan nilai build itu sesuai dengan objek yang tadi kita buat nama n dengan ID n. Nah, titik value berarti kita mengambil angkanya, berapa isinya. Jadi nanti berapa yang kita masukkan ke sini itulah nilai dari build. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini jika build-nya 1, kita berikan nama dengan 1, isi nama dengan nama dengan 1 dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa langsung untuk memindahkan isi dari variabel nama ke ID nama. Jadi nama di sini adalah variabel dari JavaScript, bukan ID di dalam HTML. Maka di sini supaya bisa kita lihat bahwa ID dengan variabel dalam JavaScript itu bisa namanya sama, istilahnya sama karena dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Maka kita bisa lihat di sini, bahkan di sini dia menjadi sebagai sebuah objek seperti itu. Nah, jadi kita untuk memasukkan namanya kita pakai perintah dokumen get element ID by ID, apa nama ID-nya yang kita berikan value-nya sama dengan nama. Jadi dia seakan-akan seperti sebagai variabel, sebagai objek seperti itu. Maka ketika kita jalankan, kemudian kita masukkan angkanya. Misalnya kita buat di sini 3, maka dia berikan 3, 5, maka dia berikan 5, 9 dia berikan 9, saya 100 dia berikan belum tahu karena memang hanya sampai situ kita buat. Jadi kalau selain 1 sampai 10 kita berikan belum tahu, seperti itu. Baik, kita lihat lagi coding selanjutnya yang terakhir. Nah, di sini ada yang terakhir, kita akan mencoba buat untuk konversi nilai IP, konversi nilai ke dalam bentuk indeks angka seperti itu. Nah, jadi di sini kita punya variable bill, dari mana bill ini kita bisa dapatkan dari elemen yang punya ID n, yaitu di sini. Jadi sama saja dengan
yang tadi. Nah, coba di sini nanti akan menampung nilai yang akan kita buat menjadi angka, indeks angka. Nah, kita lihat di sini bagian if-nya. Nah, di sini adalah kita pakai operator logika. Di sini pakai dan. Nah, jadi jika sibil nilainya di atas 85 tapi kurang sama dengan 100, nilai A lebih besar 80 kurang sama dengan 85, B plus, dan begitu seterusnya. Maka ketika kita jalankan, misalnya kita buat nilainya 74,5, maka dia dapat C plus. Misalnya kita buat 87, dapat A. Kita buat 30, dapat E. Kita buat 300, maka salah input karena tidak ada nilai di atas 100 dan di bawah 0. Tetap salah input, seperti itu. Baik, itulah kira-kira yang bisa saya share sekali ini untuk tentang JavaScript. Mungkin di video selanjutnya kita akan tetap membahas JavaScript lebih lanjut. Oh ya, tadi saya kelupaan di awal bahwa untuk menggunakan JavaScript kita bisa masukkan kodenya di body atau di head. Di head juga bisa. Jadi itu terserah kita. Baik, terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Semoga ilmu yang saya berikan boleh bermanfaat bagi kita. Terima kasih.